Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba masuk pertemuan keempat ya. Jadi nanti materi ini agak sedikit, tapi nanti saya jelaskan karena agak penting juga ya. Baik, kita lihat, kita langsung share saja screen-nya. Pertemuan 4 dan 5 ini ada di slide-nya yang 6 ya. Nah, ini nanti kita lihat. Oke, jadi hari ini materinya adalah, ini bukan matrikulasi ya, rencana dan strategi pengujian. Jadi apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat kita mau menyusun strategi dalam pengujian perangkat lunak. Yang pertama katanya adalah memberikan jalan bagi semua pihak. Pihak ini artinya pihak yang terkait, baik developer ya, yang membangun perangkat lunak maupun pengguna nanti. Jadi semua pihak yang terhubung, stakeholder pun biasanya diundang ya, untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai bagian dari langkah pengujian. Ya, jadi apa saja yang harus dilakukan dalam pengujian nanti itu harus dikomunikasikan ke semua pihak yang terkait. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pengujian tapi beberapa pihak tidak tahu bahwa kita sedang melakukan pengujian. Baik, satu langkah pengujian ya. Langkah-langkah pengujian apa saja yang akan kita lakukan? Langkah ini terkait dengan prosedur ya, dimulai dari mana, kemudian alat-alat yang digunakan apa, jadi agak lengkap di situ. Oke. Yang kedua, langkah perencanaan dan implementasi. Nah, ini yang juga penting. Ya, jadi apa yang direncanakan, apa yang harus dilakukan juga semua ada di situ ya. Implementasinya nanti kayak apa? Yang pada saat menguji, apa yang harus dilakukan itu implementasi pengujian ya maksudnya ya. Kemudian seberapa jauh usaha pengujian. Nah, 3 hal di bawah itu, seberapa jauh usaha pengujian, lama pengujian, dan sumber daya yang dibutuhkan itu satu paket sebetulnya ya. Jadi 3 hal yang terakhir itu tergantung kepada biasanya biaya. Biaya ini macam-macam. Yang pertama misalnya besar kecilnya proyek. Proyek kecil jarang sekali pengujiannya sampai detail ya. Kecuali proyek-proyek yang memang besar, yang butuh pengujian yang sangat rumit ya. Jadi semakin besar perangkat lunak yang dibuat, usaha pengujiannya juga pasti rencananya akan semakin jauh ya, semakin besar. Lama pengujian pasti semakin lama. Sumber daya yang dibutuhkan pasti semakin banyak ya, baik manusia maupun sumber daya alat pasti semakin banyak. Jadi semua ini 3 hal ini tergantung kepada besar kecilnya proyek nanti ya, besar kecilnya perangkat lunak atau sistem yang akan diuji. Oke, karena kita tidak tahu, kita harus bisa mengukur ya seberapa besar sebuah perangkat lunak yang akan kita uji membutuhkan sumber daya yang maksudnya membutuhkan berapa banyak sumber daya gitu ya. Jadi nanti pengaruhnya ke langkah dan perencanaan. Oke. Jadi sekali lagi, usaha pengujiannya seberapa jauh, seberapa detail ya, itu tergantung dana dan besar proyek. Lama pengujian juga berpengaruh ya. Sumber daya yang dibutuhkan juga berpengaruh. Baik. Strateginya, menggabungkan semua komponen pengujian ya. Jadi strategi yang diterapkan dalam menguji perangkat lunak biasanya menggabungkan semua komponen pengujian ini, 4 hal ini yang umum ya. Perencanaan pengujian ya, hampir sama dengan yang tadi. Jadi perencanaan udah siap semua. Yang kedua, perencanaan studi kasus. Studi kasusnya apa ya? Kumpulan data resultan ini maksudnya kumpulan data-data yang terkait ya, yang terkait dengan proyek perangkat lunak, terutama nanti resultan ini yang ada di luar proyek, di lingkungan ya.
Jadi data resultant lebih kepada data-data terkait di luar lingkungan project. Jadi pada saat kita menguji nanti yang terlibat untuk eksternal siapa saja gitu ya, apakah ada lingkungan yang terganggu misalnya gitu ya, itu juga harus kita kumpulkan. Terakhir evaluasi ya, evaluasi pengujian. Evaluasi biasanya terkait dengan laporan nanti. Baik, yang ketiga, ini kedua ya, maupun semua. Yang ketiga, dalam strategi fleksibel, mempromosikan kreativitas dan kostumisasi yang diperlukan untuk pengujian. Artinya dalam pengujian nanti sangat dibutuhkan yang namanya flexibility ya. Kita sudah tentukan tools apa, ya, langkah-langkahnya seperti apa. Tapi kadangkala di lapangan kita perlu improvisasi. Kadang sesuatu hal tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan. Ternyata setelah menggunakan satu alat, ternyata ada alat lain ya yang lebih baik digunakan. Itu bisa kita gunakan. Ya, jadi kostumisasi, kreativitas juga jadi difleksibelkan ya. Jadi dipromosikan, maksudnya diberitahukan kepada semua pihak bahwa dalam pengujian nanti ya kita harus fleksibel ya, fleksibel. Kemudian semua pihak silakan kreatif yang mengkostumisasi. Mungkin ada tambahan sesuatu gitu ya pada saat pengujian berjalan, mungkin saja pengguna pengen menguji sesuatu, jadi silahkan saja. Itu strategi yang akan kita terapkan ya. Harus cukup kokoh untuk mempromosikan perencanaan dan manajemen yang bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran pada saat proses berjalan. Baik, jadi perencanaan sekali lagi ya, dari awal selalu yang kita baca perencanaan. Karena dalam pengujian, dalam hal apapun sebetulnya, perencanaan itu vital ya. Vital. Perencanaan manajemen yang bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran pada saat proses berjalan. Jadi perencanaan sangat vital. Apa yang kita rencanakan sesuai tidak dengan yang kita lakukan di lapangan. Itu penting ya. Itu sangat penting. Nah, perlu ada manajemen untuk menelusuri perencanaan ini ya pada saat proses berjalan. Biasanya dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Ya, ada perubahan ternyata, misalnya pada saat perencanaan menggunakan alat A, tapi pada saat pelaksanaan menggunakan tambahan alat B. Itu ada dokumen biasanya ya yang menjelaskan bahwa ada perubahan alat atau penambahan alat itu. Karena nanti dokumen itu juga penting ya, terutama terkait ke masalah biaya lagi ya, ke masalah waktu ya, masalah kualitas pengujian juga sangat berpengaruh. Baik, lanjut, harus dapat mengakomodasi pengujian tingkat rendah yang diperlukan untuk membuktikan bahwa source code lingkup kecil dapat diimplementasikan. Oke, ini sederhana ya. Pengujian tingkat rendah ini maksudnya ya pengujian awal lah, pengujian awal misalnya integrasi sistem atau sistem testing ya, pengujian integrasi source code-nya sajalah, apakah sudah diimplementasikan dengan tepat ya. Jadi nggak masalah. Oke, karakteristik generik, bentar. Ini sedih kasus. Karakteristik generik template pengujian bagi developer. Pengujian dimulai dari tingkat modul, mengarah keluar ke arah integrasi dan sistem yang berbasis komputer. Jadi maksudnya ini pengujian bagi developer. Developer itu saya yang buat perangkat lunak, ya, saya disebut developer. Orang yang menggunakan nanti disebut pengguna. Orang yang terkait di antara developer dan pengguna disebut stakeholder. Ya. Nah, pengujian dimulai pada tingkat modul, pecahan-pecahan, bagian-bagian dari perangkat lunak itu. Ya, jadi belum jadi seluruh total. Bayangkan dari membuat modul-modul saja, per menu maksudnya, sudah diuji. Ya, jadi semua sudah diuji. Mengarah keluar itu maksudnya bukan ngerucut ya, jadi mengarah ke proses penyelesaian atau output. Ke arah integrasi ini sudah integrasi modul, jadi modul-modul ini kapan akan kita gabungkan, kapan akan kita hubungkan, dan sistem yang berbasis komputer. Oke.
Gunakan teknik pengujian berbeda sesuai pada titik waktu yang berbeda. Oke, ini pasti ya. Ya. Tiap fase di pengembangan pasti pengujiannya beda. Ya. Salah satu contoh misalnya setelah aplikasi selesai diuji oleh user namanya UAT, User Acceptance Test. Itu sudah mulai sudah menggunakan teknik pengujian berbeda. Ya, jadi selalu tidak sama. Pengujian dilakukan pengembangan perangkat lunak pada proyek besar dan kelompok pengujian yang independen. Oke. Pengujian dilakukan oleh pengembang. Oke. Yang menguji itu biasanya satu, pengembang ya, developer. Yang kedua bisa pihak ketiga ya, atau konsultan. Biasanya lebih lebih bagus diuji oleh pihak ketiga atau konsultan pada tahap pengujian akhir ya. Tapi pada saat pengembangan tetap diuji oleh pengembang atau developer. Baik. Pada proyek besar katanya dan kelompok pengujian yang independen. Nah, ini masuk bukan diuji ya. Diuji oleh itu maksudnya. Pada proyek besar diuji oleh kelompok pengujian yang independen, maksudnya itu tadi saya katakan ya, pihak ketiga. Jadi bukan pengembang, bukan pengguna yang menguji pihak yang independen. Ini biasanya pengujian-pengujian seperti ini dilakukan dalam pengujian security ya, pengujian keamanan. Biasanya menggunakan pihak yang independen. Baik, pengujian dan debugging merupakan aktivitas berbeda. Oke, tapi debug harus diakomodasi pada banyak strategi pengujian. Baik, ini kita nggak bahas. Jadi pengujian dan debug ini sama sebetulnya pengujian juga. Ya, cuma dia lebih fokus kepada developer pada saat membuat coding. Ya, jadi sebetulnya bagian dari pengujian, tapi belum masuk dalam pengujian. Ya, debug. Dia memeriksa kesalahan ya, semacam fail atau fault atau error yang ada di source code. Itu ya, itu debug. Oke. Nah, mungkin itu aja. Pertemuan keempat, ini ada studi kasus. Ya, studi kasus ini yang lama, kita mungkin nggak pakai ini lagi. Oke, saya stop share. Baik, terima kasih atas perhatiannya di pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.